wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru dan selamat bergabung di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya ingin menyampaikan bahwa fakultas ini memiliki 3 jurusan. Yang pertama, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, itu jurusan yang tertua di fakultas ini. Kemudian jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, dan yang terakhir jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ketiga jurusan ini diasuh oleh dosen-dosen yang profesional di dalam bidangnya masing-masing, baik lulusan dari dalam negeri maupun luar negeri. Fakultas ini memiliki 2 gedung. Yang pertama gedung lama, dan gedung yang saya duduki ini merupakan gedung baru. Saat ini merupakan gedung raksasa yang memiliki fasilitas yang cukup memadai, di antaranya home theater yang bisa menampung peserta lebih daripada 300, kemudian memiliki fasilitas yang profesional. Di samping itu juga kami menyediakan beberapa pilihan beasiswa di fakultas ini. Yang pertama adalah beasiswa Tahfidzul Quran, beasiswa Aceh Carong, beasiswa Bank Indonesia, dan beasiswa lainnya yang tidak terikat dengan lembaga. Harapan kami kepada mahasiswa tetap belajar meskipun dalam kondisi pandemi. Sekali lagi, selamat kepada mahasiswa baru. Anda telah memilih dan terpilih sebagai mahasiswa di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan merupakan ini pilihan-pilihan cerdas, pilihan-pilihan yang futuristik untuk menghadapi tantangan global yang sangat kompetitif di masa akan datang. Selamat belajar dan selamat bergabung dengan fakultas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Alun Semawe. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam mempunyai visi menjadi jurusan yang ke depan handal dan profesional dalam pengembangan komunikasi dan penyiaran Islam, dan bertujuan menghasilkan sarjana yang handal dan profesional dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Studi di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam diorientasikan pada 3 peminatan atau pilihan, yaitu Public Relation, Jurnalistik, dan Broadcasting. Sementara untuk konsentrasi jurnalistik diarahkan agar lulusannya menjadi wartawan yang handal, baik di media cetak maupun di media elektronik. Sedangkan untuk konsentrasi broadcasting diarahkan kepada bidang penyiaran radio dan televisi, juga media online. Dan mata kuliah pilihan untuk konsentrasi broadcasting ini seperti mata kuliah penyiaran radio, produksi siaran televisi, sinematografi, dan lain sebagainya. Untuk itu, sebagai pendukung berbagai peminatan di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ini, disediakan berbagai fasilitas seperti studio radio Kosi FM dan studio televisi Kosi TV, serta laboratorium dan perpustakaan. Alumni jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam telah diterima di berbagai sektor atau bekerja berprofesi di berbagai sektor, baik di instansi pemerintah maupun swasta, juga tersebar di berbagai media massa, baik media cetak, radio, televisi, dan media online, seperti di Harian Serambi Indonesia menjadi wartawan, dan juga menjadi wartawan di radio dan televisi seperti di Global TV, Metro TV, dan juga menjadi penyiar di Radio Cities FM. Secara kelembagaan, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam telah terakreditasi oleh Bank PT dengan nilai B. Jadi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam memberikan prospek atau peluang yang sangat luas bagi kalian untuk berprofesi seluas-luasnya. Karena itu, raihlah impianmu bersama Komunikasi Penyiaran Islam. Bravo, salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru program studi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Luxmawi. Selamat bergabung di program studi. Anda telah memilih program studi yang tepat untuk mengukir prestasi dan mengembangkan cita-cita Anda, di mana prodi bimbingan dan konseling Islam merupakan satu prodi yang terus-menerus relevan dan sangat dibutuhkan oleh perkembangan zaman. Prodi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah akan mendidik kalian semua akan menjadi konselor Islam di berbagai setting area lembaga bimbingan dan konseling Islam, baik menjadi konselor di lembaga rehabilitasi, menjadi konselor Islam di lembaga konseling keluarga, menjadi konselor Islam di lembaga rumah sakit, dan berbagai tempat-tempat yang lainnya yang berhubungan dengan layanan bimbingan dan konseling seperti lembaga pendidikan juga akan menjadi bagian daripada tempat dan lokasi Anda bekerja nantinya. Harapannya Anda bisa bersinergi dengan prodi, dengan fakultas, dengan kampus untuk mengukir masa depan yang lebih cerah dan cemerlang dan mencapai cita-cita Anda menjadi konselor Islam. Terima kasih. Sekali lagi selamat bergabung di prodi bimbingan dan konseling Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نرحب بكم جميعا إخواننا طلبة الجامعة الدفعة الجديدة في هذا العام الدراسي الجديد. Selamat datang pada seluruh mahasiswa baru di program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Luxmawi. Program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendis nomor 3451 tahun 2017 dengan visi menjadi program studi yang unggul, integratif, dan toleran dalam kajian ilmu Al-Quran dan Tafsir di Indonesia tahun 2028 dengan misi menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menjalin kerjasama yang relevan dalam bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan berorientasi kepada internalisasi nilai-nilai Al-Quran dan integrasi keilmuan, pemanfaatan khazanah klasik dan produk keilmuan kontemporer dengan mengedepankan prinsip toleransi dan moderasi dalam pengembangan keilmuan. Lulusan program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir diharapkan akan menjadi antara lain seorang mufassir pemula yang berakhlak Qurani, yang mampu mengkaji dan menyajikan isi kandungan Al-Quran kepada masyarakat sebagai solusi dalam menyelesaikan problematika keumatan. Selanjutnya, lulusan prodi IAT diharapkan menjadi akademisi bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir
yang memiliki kemampuan kerja, kemampuan manajerial, pengetahuan yang mendalam, sehingga dapat berkiprah dan berkontribusi dalam pengembangan keilmuan Al-Quran dan Tafsir di berbagai lembaga pendidikan Islam. Juga ikut serta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan tilawatil Quran yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Lulusan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir juga diharapkan menjadi asisten peneliti bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir dan sosial keagamaan. Sekaligus diharapkan lulusan Prodi IAT menjadi dai dan da'iyah, menjadi komunikator Islami yang mampu berkiprah di masyarakat dalam berbagai kegiatan dan momentum, menyuarakan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Pada Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kita memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, tenaga pengajar yang ada di dalamnya merupakan lulusan-lulusan terbaik dari berbagai universitas, baik di dalam maupun di luar negeri. Demikian juga sarana dan prasarana yang tersedia pada Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir meliputi perpustakaan dengan bahan bacaan dan referensi yang memadai, laboratorium ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan pusat kajian serta pengembangan Al-Quran dan tahfizul Quran. Ada beberapa aspek yang menjadi penekanan pada program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fuad Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Lok Sumawe, antara lain pemantapan penguasaan khazanah klasik, penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Arab dan Inggris, penguasaan ilmu dakwah dan komunikasi, serta penguasaan ilmu yang berkaitan dengan pengembangan tilawatil Quran. Demikian profil Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Selamat menempuh studi di Prodi IAT YIN Lok Sumawe dan selamat menjadi generasi Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Berikut beberapa seputar informasi akademik dan perkuliahan secara umum yang ingin kami sampaikan. Jadi, setelah mahasiswa melakukan pendaftaran ulang melalui BNI Syariah, kemudian melakukan pengisian KRS melalui aplikasi Sistem Informasi Akademik atau aplikasi SIAKAT dengan alamat yainloksumawe.siakatklud.com. Apa itu KRS? KRS ialah Kartu Rencana Studi. Di dalam KRS terdapat SKS atau Sistem Kredit Semester. Dalam sistem ini, mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang ingin diambil atau dipelajari dalam kurun waktu 1 semester. Tentunya dengan beberapa persyaratan tertentu. Ada mata kuliah yang tercantum dalam semester ganjil, ada pula yang tercantum di semester genap. Jadi sistem perkuliahan ada 16 kali pertemuan, di mana nanti ada sistem penilaian atau evaluasi perkuliahan. Akan dilaksanakan ujian dalam beberapa bentuk, yaitu kuis, ujian tengah semester atau UTS, ujian penyelesaian tugas, dan yang terakhir UAS ataupun ujian akhir semester. Dan di akhir semester, mahasiswa memperoleh kartu hasil studi ataupun KHS, di mana di dalamnya terdapat IP atau indeks prestasi yang menentukan jumlah SKS yang diperoleh untuk semester selanjutnya. Dan di akademik Fuad ada beberapa pelayanan untuk mahasiswa, diantaranya dapat memproses pembuatan surat aktif perkuliahan dan pemproses atau surat nonaktif perkuliahan, dan hal-hal yang mengenai administrasi mahasiswa tentunya. Jadi untuk selanjutnya mahasiswa juga untuk menanyakan tentang seputar administrasi akademik bisa atau dapat mengunjungi lokasi di bagian akademik.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Senat Mahasiswa merupakan lembaga tertinggi yang ada di tingkat fakultas. Senat Mahasiswa memiliki tugas yaitu menerima aspirasi-aspirasi mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan, serta mengontrol dan mengawasi kinerja dari DEMA dan HMJ di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Ada 3 organisasi di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, antara lain Senat Mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Saya Dinda Makfirah, menjabat sebagai Ketua DEMA Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah tahun ajaran 2020-2021, baik untuk jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Bimbingan Konseling Islam, serta Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah adalah organisasi yang bergerak di tingkat fakultas, menjadikan DEMA sebagai wadah strategis untuk mendiskusikan kajian-kajian dan diskusi keilmuan serta persoalan yang terjadi di kampus. Melalui DEMA FUAD diharapkan dapat menjadi sebagai media untuk mendalami, mengasah, serta mengimplementasikan keilmuan mahasiswa. Di samping itu juga sebagai bentuk praktis dalam menentukan jalannya birokrasi kampus. DEMA FUAD memiliki 7 bidang, yaitu bidang pendidikan, keagamaan, bidang hubungan masyarakat, bidang informasi dan komunikasi, bidang pengembangan sumber daya manusia, bidang kesenian dan kebudayaan, serta bidang olahraga. Saat ini kalian adalah maha dari para siswa. Maka tanyakan pada diri kalian, apa yang sudah saya berikan untuk bangsa ini atas kesegaran air yang diberikan sebagai penghidupan? Atas sinar matahari yang membuat bangsa lain berdatangan kemari, atas tanah yang katanya secuil turunan surga, atas seluruh kekayaan alamnya yang membuat Indonesia terus diincar bangsa asing. Salam komunikasi. Saya, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YN Lok Sumawe. Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan organisasi eksekutif yang melaksanakan aspirasi yang ditampung oleh Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YN Lok Sumawe, dan juga menampung mahasiswa-mahasiswa yang memiliki minat bakat untuk meningkatkan potensi yang dimiliki, sehingga mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam memiliki skill yang berguna di masa yang akan datang. Di antaranya penyiaran radio, videografer, fotografer, desain grafis, jurnalis, dan juga filmmaker. Selain itu, mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam juga memiliki kegiatan-kegiatan yang mendukung perkuliahan, seperti seminar, workshop, dan juga studi banding. Mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam juga sering melakukan kajian diskusi bersama mahasiswa jurusan komunikasi untuk bertukar pikiran, sekaligus menghasilkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh mahasiswa jurusan komunikasi. Jadi, kawan-kawan mahasiswa baru jurusan komunikasi, saya berharap kalian bergabung di HMJ KPI karena kami membutuhkan kader-kader ke depannya agar bisa memajukan KPI untuk masa yang akan datang. Salam komunikasi, salam mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Adapun kegiatan yang diselenggarakan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, yaitu kegiatan yang mendukung perkuliahan seperti seminar nasional, workshop, dan talk show. Ada juga kegiatan meningkatkan skill seperti pelatihan bimbingan konseling,
dan pelatihan bimbingan konseling, dan kunjungan ke panti rehab seperti panti rehab narkoba. Salam mahasiswa. Sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Semawe. Himpunan Mahasiswa Jurusan disingkat dengan HMJ. Di sini kami berfungsi melaksanakan kegiatan di bidang jurusan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh HMJ Ilmu Al-Quran dan Tafsir di antaranya yaitu workshop pelatihan yang berbasis Quran untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa di bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kuliah, mengaji, mengkaji, meneliti, terjun ke dalam masyarakat menjadi umat terbaik. Man ta'allama al-Quran wa 'allama. Salam Quran hadis, Garuda di dadaku, Quran tafsir di hatiku. Salim adik-adik.